Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Karumut seni pertunjukan Kalimantan Tengah. Karumut berasal dari kata karunya yang diambil dari bahasa Sangiang dan bahasa Sangen atau Ngaju kuno. Korunyo berarti tembang. Puisi tradisional atau puisi rakyat yang dikenal di Kalimantan Tengah ini diwariskan oleh nenek moyang mereka dalam bentuk lagu dan syair yang disusun sendiri oleh penciptanya, sepanjang tidak menyimpang dari kaidah yang telah dianggap baku. Di awal perkembangannya, bahasa yang digunakan dalam karumut adalah bahasa Sangen atau Ngaju kuno, tapi kini sangat jarang dipergunakan lagi. Dahulu salah satu fungsi karumut adalah sebagai media pengajaran. Karena seorang balian guru atau dukun menyampaikan pen gajaran kepada para muridnya dengan mengarumut. Sementara para muridnya menjawab atau melaksanakan perintah dari gurunya dengan mengarumut pula. Sedangkan orang yang menuturkan karumut disebut pengarumut. Sejak pertama kali karumut mulai dikenal oleh masyarakat Ngaju di Kalimantan Tengah hingga perkembangannya saat ini, telah terjadi penyebaran karumut yang dilakukan dengan berbagai cara. Dahulu penyebaran dilakukan dengan cara migrasi dari satu daerah ke daerah lain, atau melalui perkawinan antar kelompok suku yang berbeda. Namun dewasa ini pendokumentasian, pertunjukan dan perlombaan dijadikan pula sebagai media untuk penyebaran karumut. Dahulu karumut merupakan karya budaya yang dimiliki secara kolektif. Para pencipta karumut tidak pernah mencantumkan namanya, namun setelah dikenal budaya tulis dan rekaman secara elektronik, para pencipta karumut mulai mencantumkan namanya. Penyair-penyair karumut tidak lahir dari pendidikan formal, juga bukan dari proses pewarisan yang dilakukan secara terstruktur dari generasi tua ke generasi muda. Kemampuan menulis atau menciptakan dan melantunkan karumut berlangsung secara alamiah yang didorong oleh keinginan untuk mencoba-coba, meniru dan belajar dari orang-orang tua. Dalam perkembangannya kini proses pewarisan secara tidak langsung pun telah dilakukan. Para penulis maupun perekam karumut ada yang telah mempublikasikan karya-karyanya secara luas, melalui media cetak dan elektronik. Di wilayah pedalaman pun, warga masyarakat yang gemar berkarumut belajar dengan cara menirukan tuturan karumut melalui radio. Dengan demikian dimungkinkan terjadinya pengembangan dan perubahan karumut dari bentuk asalnya. Hingga saat ini karumut masih dituturkan dengan menggunakan bahasa Ngaju, baik oleh orang Ngaju sendiri ataupun orang di luar Ngaju yang telah mengusai kebudayaan dan bahasa Ngaju dengan baik. Dahulu pelantunan karumut diiringi dengan musik pengiring berupa kecapi-kecapi bersenar 2 dan 3. Namun dalam perkembangannya, musik pengiring karumut semakin beragam. Selain kecapi, terdapat pula gong, reba, seruling dan sebagainya. Fungsi instrumen ini semata-mata hanya untuk menyemarakkan pelantunan karumut. Mereka dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yakni 1. Pencipta. 2. Penyair adalah mereka yang mampu menciptakan karumut dan pasti memiliki kemampuan untuk melantunkan karumut hasil ciptaannya sendiri ataupun ciptaan orang lain. 3. Pelantun hanya bisa melantunkan karumut, tetapi belum tentu dapat menciptakan syair-syair karumut dengan baik. Tema-tema yang digarap untuk sebuah karumut biasanya tentang kejadian atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan isi syairnya, karumut itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya karumut cinta, karumut dongeng atau pemujaan terhadap seseorang tokoh atau benda atau tempat dan karumut nasihat. Berdasarkan proses penciptaannya, karumut dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu 1. Karumut spontan atau tradisional adalah karumut yang tercipta secara spontan bersamaan dengan ketika syair-syair lagu itu dilantunkan oleh pengarumut. Si pencipta tidak menyusun konsep atau gagasannya secara tertulis, karena syair-syair karumut itu langsung mengalir dari pikiran dan perasaannya saja saat ia sedang mengarumut. 2. Karumut tak spontan atau modern adalah karumut yang tercipta secara tidak spontan. Si pencipta menulis dahulu syair-syair yang akan dilantunkannya. Karumut yang dilantunkan bukan oleh penciptanya sendiri juga bisa dikategorikan sebagai karumut tak spontan. Jenis karumut tak spontan terdiri dari dua bentuk, yakni karumut tertulis dan rekaman. Mengingat di masa kini telah banyak pencipta dan pelantun karumut yang merekam karumut dalam bentuk kaset, CD atau alat rekam elektronik lainnya.
Namun demikian tidak terdapat perbedaan yang esensial antara karumut spontan tradisional dengan karumut tak spontan modern, baik dari pola bentuk, struktur, lagu maupun tema. Tidak pula ditemukan adanya beragam versi karumut berdasarkan wilayah atau dialek, karena penuturan karumut selalu dilakukan menggunakan bahasa Ngaju dialek Baku Kapuas sampai Kahayan. Sebagai sebuah karya sastra, unsur-unsur musikal karumut ditentukan oleh beberapa unsur bunyi, yakni unsur bunyi yang ditimbulkan oleh bentuk, tuturan dan instrumen. Unsur yang ditimbulkan oleh bentuk ditentukan oleh pola pembaitan dan pembarisan, pola suku kata pada tiap baris, pola persajakan, pola pengulangan kata, frase, baris, bait. Pola pembaitan karumut terdiri atas 4 larik atau baris. Setiap baris rata-rata terdiri dari 4-7 kata atau 8-14 suku kata. Setiap bait bersajak akhir sama. Sebuah karumut paling sedikit terdiri dari 1 bait dan paling banyak 34 bait. Durasi penuturannya rata-rata 15 menit. Karumut memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Media ekspresi estetik pengarumut dan masyarakatnya. 2. Media pengajaran. 3. Media bagi seorang ibu untuk meninabobokan anaknya. 4. Media untuk menghibur diri, memberi semangat, mengurangi kebosanan dan kelelahan pada saat sedang bekerja. 5. Media untuk membangkitkan semangat kebersamaan saat bergotong royong. 6. Media hiburan di saat pesta atau perayaan. 7. Media untuk menyampaikan pesan pembangunan. Saat ini fungsi karumut yang paling dominan adalah sebagai media hiburan dan ekspresi estetik pengarumut. Sumber https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/. New detail dan detail tetap sama dengan 38. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.